Menyerah, dalam makna terdalamnya, seringkali diasosiasikan dengan kekalahan atau kelemahan. Namun, dalam filsafat kehidupan yang bijaksana, menyerah justru menjadi sebuah kekuatan yang memungkinkan kita untuk bersatu dengan aliran kehidupan itu sendiri. Menyerah pada kehidupan bukan berarti tunduk pada keadaan yang tidak diinginkan, melainkan sebuah tindakan untuk menerima dan beradaptasi tanpa terus-menerus melawan atau memaksakan kehendak. Ini adalah jalan menuju kebijaksanaan sejati, di mana kita melepaskan kontrol berlebihan yang seringkali membawa kita pada ketegangan yang tidak perlu. Sebagai contoh, banyak dari kita mungkin pernah mengalami saat-saat ketika segala usaha terasa gagal. Kita mencoba keras, memberikan semua yang kita miliki, namun hasil yang diharapkan tak kunjung tercapai. Ketika akhirnya kita berhenti untuk memaksa hasil dan memilih untuk menerima keadaan, seringkali solusi datang dengan sendirinya, dengan cara yang tidak kita duga. Dalam kondisi ini, penyerahan diri bukan sekadar bentuk sikap pasif, tetapi sebuah tindakan aktif untuk mempercayai bahwa kehidupan memiliki jalannya sendiri. Kebijaksanaan kuno tentang menyerah menyatakan bahwa kehidupan memiliki irama, dan kita adalah bagian dari alam semesta yang lebih besar. Dalam ajaran Taoisme, misalnya, terdapat konsep Wu Wei atau bertindak tanpa tindakan, yang mengajarkan kita untuk berhenti melawan arus alami kehidupan. Saat kita belajar untuk mengikuti arus, kita tidak hanya menemukan ketenangan batin, tetapi juga mengalami kehidupan dengan lebih penuh dan bermakna. Alih-alih menguras tenaga melawan apa yang tidak bisa kita ubah, kita bisa mengarahkan energi kita untuk mengalir bersama apa yang kehidupan bawa pada kita. Melalui kekuatan menyerah ini, kita tidak hanya belajar untuk berdamai dengan kenyataan, tetapi juga mengembangkan kepercayaan pada perjalanan hidup. Ada suatu keyakinan mendasar bahwa kehidupan, dalam semua tantangan dan ujian yang diberikannya, pada akhirnya adalah sebuah mekanisme yang membantu kita tumbuh. Dalam setiap keterbatasan yang dihadirkan oleh kehidupan, selalu ada kesempatan untuk berkembang jika kita mampu menerima. Melepaskan adalah salah satu pelajaran terdalam dalam hidup yang tak mudah diterapkan. Ketika kita menganggap sesuatu sebagai terlalu penting, secara tidak sadar kita menciptakan ketegangan dalam diri kita yang justru menjauhkan kita dari hal tersebut. Pentingnya melepaskan hal-hal yang dianggap penting bukan berarti mengurangi cinta atau komitmen, melainkan mengurangi keterikatan yang seringkali menjadi sumber penderitaan. Saat kita menganggap sesuatu sebagai sangat penting, entah itu pekerjaan, hubungan, atau tujuan tertentu, kita seringkali terperangkap dalam pola pikir yang menuntut. Seolah-olah kebahagiaan kita bergantung sepenuhnya pada pencapaian tersebut, sehingga ketika realita tidak sesuai dengan harapan, kita merasa hancur. Sebaliknya, ketika kita belajar untuk melepaskan, kita membuka ruang dalam diri untuk menerima apapun yang terjadi dengan lebih tenang, dan pada akhirnya, jalan menuju tujuan itu menjadi lebih lancar. Melepaskan juga mengingatkan kita akan perbedaan antara penting internal dan penting eksternal. Penting internal adalah apa yang kita rasakan di dalam, bagaimana kita menghargai diri kita tanpa syarat. Di sisi lain, penting eksternal adalah bagaimana kita memperlakukan hal-hal di luar diri kita. Keseimbangan antara dua jenis penting ini adalah kunci untuk menjaga ketenangan batin. Penting internal memberikan rasa kedamaian, sementara penting eksternal dapat menuntun kita pada pencapaian tanpa menciptakan ketergantungan. Kehidupan bekerja berdasarkan prinsip keseimbangan alam. Ketika kita terlalu melekat pada suatu keinginan atau menganggapnya terlalu penting, alam semesta seolah merespons dengan cara yang menjauhkan kita dari hal tersebut. Hal ini bisa kita lihat dalam berbagai kejadian sehari-hari. Semakin keras kita mencoba mengendalikan sesuatu, semakin kita merasa frustrasi saat hasilnya tidak sesuai dengan keinginan. Dengan melepaskan, kita tidak kehilangan tujuan kita, tetapi kita memberikan ruang pada kehidupan untuk menyelaraskan segalanya pada waktunya sendiri. Melepaskan adalah tindakan percaya. Saat kita mengurangi tekanan dalam mengejar sesuatu, energi kita menjadi lebih ringan, lebih terbuka, dan kita dapat berjalan dengan lebih bebas. Ketika kita merelakan sesuatu yang kita anggap sangat penting, kita membebaskan diri dari ketegangan dan mengizinkan hidup membawa kita pada perjalanan yang seringkali membawa kebahagiaan dan kedamaian lebih dari yang kita harapkan. Dalam hidup, keseimbangan bukan sekadar soal mengatur waktu atau tenaga. Keseimbangan adalah seni melepaskan keinginan yang berlebihan.
Seringkali, pengalaman dan ketegangan berlebihan dalam mengejar sesuatu membuat kita terjebak dalam pola pikir yang sempit dan penuh tekanan. Ketika kita sangat menginginkan sesuatu dan merasa takut kehilangannya, pikiran kita justru terfokus pada kekhawatiran daripada pencapaian. Inilah ironi dalam keinginan yang terlalu kuat. Ketakutan akan kegagalan justru menarik energi kita menuju kemungkinan buruk, membuat perjalanan menuju sukses terasa jauh lebih sulit. Banyak orang mengalami bahwa ketika mereka tidak terlalu memikirkan sesuatu, atau ketika mereka berhenti mengusahakan dengan paksa, sesuatu yang mereka inginkan justru datang dengan mudah. Memanifestasikan apa yang diinginkan tanpa resistensi berlebih, bukanlah tentang mengabaikan keinginan, melainkan mengalihkan perhatian dari rasa takut dan fokus berlebihan. Keinginan yang tidak dibarengi dengan ketegangan akan mengalir secara alami, seolah semesta bekerja sama untuk mewujudkan keinginan kita tanpa kita sadari. Contoh nyata dari ini bisa ditemukan dalam kisah-kisah pribadi tentang melepaskan tekanan. Misalnya, seseorang yang berjuang keras untuk membuktikan kesuksesan kepada orang lain, mungkin merasa hidupnya selalu penuh dengan kegagalan dan kekecewaan. Namun, ketika akhirnya ia berhenti berusaha untuk membuktikan dirinya dan mulai menikmati proses tanpa beban, ia justru mencapai hasil yang lebih baik dan merasa lebih puas. Hal ini bukan karena ia berhenti bekerja keras, melainkan karena ia berhenti bekerja keras dalam ketegangan. Kelegaan dari melepaskan tekanan untuk sukses itulah yang memberinya ruang untuk berkreasi, tumbuh, dan menerima apa yang datang dengan hati yang lebih tenang. Keinginan yang kuat, bila tidak diseimbangkan, bisa menjadi musuh kita sendiri. Sebaliknya, saat kita melonggarkan cengkeraman pada hal-hal yang kita anggap sangat penting, kita menciptakan ruang bagi kehidupan untuk bergerak dengan caranya sendiri. Dunia tidak lagi tampak sebagai medan perjuangan yang penuh dengan hambatan, tetapi sebagai tempat di mana segala sesuatu terjadi pada waktu yang tepat. Keseimbangan dan melepaskan adalah tentang mempercayai bahwa apa yang menjadi hak kita akan datang tanpa kita harus menggenggamnya erat-erat. Ada perbedaan mendasar antara keinginan dan niat, meski keduanya kerap kali saling bercampur dalam benak kita. Keinginan adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita impikan. Namun keinginan seringkali bersifat pasif, statis, dan cenderung membuat kita terjebak dalam lamunan atau kerinduan yang tak berujung. Niat, di sisi lain, adalah kekuatan yang mendorong kita untuk bertindak. Niat bukan sekadar dorongan emosional, melainkan keputusan yang penuh kesadaran yang membawa kita untuk maju, terlepas dari segala hambatan yang mungkin ada. Memahami perbedaan ini adalah langkah awal untuk mengubah hidup dengan cara yang lebih dalam dan berarti. Mengubah keinginan menjadi niat yang berdaya adalah kunci untuk melangkah dari impian menjadi kenyataan. Keinginan terlalu mudah larut dalam bayangan, kita berharap, tetapi kita tidak bergerak. Dengan niat, kita tidak hanya berhenti pada keinginan yang semata-mata membayangkan hasil, namun kita menggerakkan diri dengan tindakan nyata yang dilandasi keyakinan. Niat yang berdaya memberi arah, seperti kompas yang membawa kita melintasi lautan ketidakpastian, sementara keinginan saja hanyalah peta yang menunjukkan tempat-tempat indah tanpa pernah memandu kita ke sana. Dalam praktiknya, menyelaraskan diri dengan niat tanpa tekanan berlebih adalah rahasia menuju perjalanan hidup yang penuh kedamaian. Ketika kita terlalu melekat pada hasil, kita menciptakan tekanan yang seringkali menjadi penghalang. Sebaliknya, ketika niat itu jernih dan kuat, kita bergerak dengan tenang menuju tujuan tanpa beban, harus membuktikan atau harus menjadi. Ketika niat menjadi kekuatan yang alami, kita menjadi satu dengan perjalanan itu sendiri. Mengapa penting untuk memiliki niat yang bebas dari tekanan berlebihan? Karena hidup bukan hanya tentang mencapai, tetapi tentang mengalami dan berkembang. Ketika kita bergerak dari niat yang tenang, kita menarik hal-hal baik tanpa harus bersusah payah. Alam semesta merespons pada energi yang selaras. Semakin kita damai dalam niat, semakin kuat tarikan kita pada hal-hal yang kita harapkan. Dalam perjalanan ini, niat menjadi penyambung antara diri kita dan tujuan-tujuan yang lebih besar, membawa kita ke tempat yang kita inginkan, tidak dengan keterpaksaan, tetapi dengan aliran yang alami.
Disinilah kita menemukan keseimbangan antara menginginkan sesuatu dan mempercayai proses yang akan membawa kita ke sana. Niat adalah benih yang ditanam dalam ketenangan, dan ketika kita tidak menekan, benih itu tumbuh dengan subur, menghasilkan buah-buah kehidupan yang kita idamkan. Ketika berbicara tentang cara kita menciptakan realitas, paradigma yang kita pegang adalah dasar yang mempengaruhi setiap keputusan dan tindakan. Paradigma having, doing, being mengajarkan kita tentang 3 cara pandang yang sangat berbeda dalam menjalani hidup, masing-masing dengan dampak yang unik. Paradigma having adalah pola pikir yang mengutamakan kepemilikan. Kita percaya bahwa kita harus memiliki sesuatu terlebih dahulu untuk merasakan kepuasan atau kedamaian. Dalam pola pikir ini, seseorang sering merasa kurang, selalu terfokus pada apa yang belum dimiliki, dan cenderung mencari validasi melalui pencapaian eksternal. Hidup dalam paradigma ini bisa menghabiskan energi karena kita terus merasa bahwa kebahagiaan kita bergantung pada apa yang ada di luar diri. Lalu ada paradigma doing, yang menempatkan tindakan sebagai pusat pencapaian. Dalam pola ini, kita merasa bahwa untuk mendapatkan sesuatu, kita harus terus aktif dan bekerja keras. Tentu saja, kerja keras adalah elemen penting dalam perjalanan hidup. Tetapi jika kita hanya berfokus pada melakukan tanpa memahami alasan dan makna yang lebih dalam, kita bisa kehilangan arah. Paradigma doing dapat mendorong kita menjadi produktif, tetapi juga bisa menjebak kita dalam siklus kelelahan tanpa tujuan yang benar-benar memuaskan hati. Pada tingkat yang lebih dalam, ada paradigma being, yaitu keadaan di mana kita merasa sudah cukup, merasa lengkap dengan apa adanya. Dalam paradigma ini, kita tidak lagi terobsesi untuk memiliki atau melakukan sebagai cara mencapai kebahagiaan. Kita menemukan kedamaian dalam keadaan menjadi diri kita yang sebenarnya. Ketika kita hidup dari tempat ini, kita mengakses perasaan penuh, utuh, dan terhubung secara mendalam dengan diri kita dan dunia di sekitar kita. Paradigma being mengizinkan kita untuk melepaskan ketergantungan pada validasi eksternal atau capaian yang tak ada habisnya. Kita menyadari bahwa kebahagiaan dan kedamaian bukanlah sesuatu yang dicari di luar, tetapi sesuatu yang telah ada dalam diri kita. Mengembangkan perspektif being adalah tentang menerima bahwa kita sudah cukup, layak, dan lengkap, tanpa perlu terus-menerus mengejar sesuatu untuk merasa cukup. Dengan hidup dalam paradigma being, kita mulai mengundang keadaan-keadaan yang selaras dengan energi kita, bukan sebagai respons atas kebutuhan yang tidak terpenuhi, tetapi sebagai ekspresi dari siapa kita sebenarnya. Dalam keadaan ini, hidup terasa lebih mengalir dan damai, dan segala sesuatu yang kita butuhkan datang secara alami, tanpa upaya berlebihan. Kita merasa tidak lagi harus berusaha keras untuk menjadi, karena kita sudah menjadi dalam setiap momen. Dalam memegang perspektif being, kita mendapati bahwa tujuan dan pencapaian pun terasa lebih bermakna dan memuaskan, bukan karena kita butuh mereka untuk mengisi kekosongan, tetapi karena mereka memperkaya pengalaman kita yang sudah lengkap. Melalui paradigma being, kita menemukan bahwa hidup bukanlah sebuah daftar pencapaian, melainkan sebuah perjalanan yang dipenuhi dengan rasa syukur dan kebersyukuran atas apa yang sudah ada dalam diri kita. Menjadi pribadi yang berkualitas bukan sekadar tentang apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana kita mengatasi rasa ketidakcukupan dan keinginan yang tak terbatas yang seringkali membebani jiwa kita. Di dunia yang penuh tuntutan, banyak dari kita merasa harus selalu lebih sukses, lebih kaya, lebih baik, lebih dari yang kita kira dunia inginkan dari kita. Tapi keinginan yang tak ada habisnya ini bisa menjadikan kita pengemis kepada kehidupan, selalu berharap bahwa sesuatu di luar sana akan membuat kita merasa lebih lengkap. Padahal, kekuatan sejati justru lahir saat kita memilih untuk merasa utuh, tanpa merasa butuh untuk terus mengemis perhatian atau pengakuan dari dunia luar. Dengan rasa cukup, kita tidak hanya menjadi lebih damai, tetapi juga lebih kuat dan autentik. Ketenangan batin tidak muncul dari pencapaian eksternal, melainkan dari keyakinan bahwa kita sudah memiliki semua yang kita butuhkan di dalam diri. Saat kita melepaskan keinginan untuk diakui atau dimengerti oleh semua orang, kita mulai merasakan ketenangan yang luar biasa. Membangun daya tarik diri dan ketulusan dalam berkeinginan adalah langkah penting dalam perjalanan ini.
Ketika seseorang memiliki ketulusan, dunia di sekitar merespons dengan cara yang sama. Kita menjadi magnet bagi hal-hal yang benar-benar bermanfaat dan bermakna dalam hidup kita. Orang-orang yang tulus dan penuh percaya diri memiliki energi yang tidak hanya menarik peluang, tetapi juga membuat mereka lebih menikmati setiap langkah yang mereka ambil. Ketulusan adalah energi yang tidak bisa dipalsukan. Ia muncul dari penerimaan diri yang mendalam dan kepercayaan bahwa hidup memberikan yang terbaik saat kita bersikap jujur pada diri sendiri. Ketika seseorang merasa puas dan tenang dalam dirinya, tidak ada lagi kebutuhan untuk berlomba-lomba membuktikan sesuatu. Ketenangan batin ini adalah daya tarik yang luar biasa, karena ia menyiarkan pesan ke semesta bahwa kita terbuka menerima apapun yang datang, dengan ikhlas dan tanpa tekanan. Menjadi pribadi yang berkualitas dan berenergi positif adalah sebuah perjalanan untuk terus memperkaya diri dengan kebijaksanaan, menerima kekurangan, dan merangkul kelebihan tanpa rasa sombong atau rendah diri. Dengan mengalir dalam energi positif, kita tidak lagi berperang dengan diri sendiri atau dunia luar untuk mencapai tujuan. Sebaliknya, kita mulai menyelaraskan tujuan kita dengan nilai-nilai yang lebih besar dari sekadar kesuksesan atau kekayaan. Menjadi pribadi berkualitas adalah tentang menjalani hidup dengan kesadaran bahwa setiap interaksi, keputusan, dan tindakan kita memberi dampak. Dan ketika kita melakukan semua itu dengan hati yang terbuka, kita bukan hanya membawa perubahan pada hidup kita, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Dalam perjalanan ini, kita menemukan bahwa kualitas dan energi positif bukanlah sesuatu yang harus diraih dari luar, tetapi sebuah keadaan yang muncul ketika kita menerima diri apa adanya. Kita menjadi lebih damai dan hadir di setiap momen, karena kita tahu bahwa kita sudah cukup, dan dari rasa cukup inilah, kita menarik lebih banyak hal baik yang melengkapi hidup kita secara alami.